adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, kita kembali lagi dalam Via Online. Tidak terasa ya, minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ke-33. Dalam minggu ini kita akan belajar bagaimana kita harus berjaga-jaga untuk kedatangan Anak Manusia. Kita akan belajar dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Via Online, kita mau berdoa dulu ya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karunia-Mu yang begitu besar kepada kami hingga sampai saat ini. Kami boleh berjumpa kembali dalam Via Online. Ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan Via Online ini. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir dari kegiatan ini. Berkatilah setiap pikiran kami, hati kami, agar kami mampu menerima sabda-Mu hingga tertanam di dalam hati kami, sehingga apa yang menjadi sabda-Mu boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi di Via Online kita hari Minggu ini. Yuk mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan,
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, sekarang waktunya kita ke bacaan Injil. Bisa disiapkan kitab sucinya adik-adik? Kalau sudah siap, silakan dibuka Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Kalau sudah dibuka, mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke renungan. Anak-anakku yang terkasih, semoga hari ini anak-anak tetap sehat bersama dengan papa mamanya. Kita ketemu kembali dalam renungan Biak Online hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan dari bacaan Injil yang diambil dari Injil karangan Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Nah, anak-anak sudah mendengar kisah tadi tentang apa ya? Yang akan kita renungkan dalam Biak Online hari ini tentang berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah itu artinya apa ya? Siap sedia, waspada. Harus mulai menata mana yang kurang, harus ditata, diperbaiki.
Itu artinya berjaga-jaga, siap sedia. Anak-anak, bacaan hari ini ya agak sedikit menakutkan ya bagi kita ya anak-anak. Tentang apa ya? Tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat, Bunda? Hari kiamat itu hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tidak ada orang lagi, tidak ada tumbuh-tumbuhan, semua mati, semua rusak ya. Anak-anakku, anak-anak tadi membacakan di dalam Injil itu, kita dengar bahwa Yesus berbicara tentang kedatangan anak manusia. Anak manusia itu siapa ya? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Untuk apa ya Tuhan Yesus datang? Anak-anak masih ingat doa aku percaya Katolik? Kita kan percaya kan? Yesus akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan mati. Nah, pada saat Yesus datang kedua kali itulah Yesus akan mengadili semua orang di muka bumi ini, baik yang sudah mati maupun yang pada saat itu, saat dunia kiamat itu masih hidup. Nah, anak-anak sudah belajar ya minggu lalu tentang surga. Nah, kita percaya ya anak-anak, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan bahagia bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Maka hari ini juga kita diajarkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga, siap sedia. Supaya kalau suatu waktu Tuhan memanggil kita, kita sudah siap untuk masuk surga. Nah anak-anak, bacaan tadi ya, diberi tanda-tanda apa toh yang akan nampak pada saat dunia ini akan hancur, dunia ini akan kiamat ya. Bacaan itu dikatakan pada akhir dunia ini diawali dengan tanda-tanda alam yang dahsyat. Tuh anak-anak, tanda-tanda alam yang dahsyat seperti apa ya tanda-tanda alam itu? Anak-anak bisa melihat di TV ya, mendengar ada tanah longsor. Wah, itu dahsyat ya, banyak orang yang mati. Ada juga tsunami ya, tsunami, air naik tinggi dan menutupi pemukiman penduduk dan sekian banyak orang mati. Anak-anak masih ingat tsunami di Aceh itu ya? Nah, gempa bumi, tanah longsor. Nah, itu semua tanda-tanda yang dahsyat. Nah, tahun lalu 2020 sampai dengan 2021 itu tahun yang berat ya anak-anak bagi kita semua. Dengan adanya apa? Pandemi COVID-19 ya. Banyak orang sakit, banyak orang mati. Apakah itu juga tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya? Mungkin saja. Tanda kiamat Yesus datang kedua kalinya itu ada kiamat untuk diri sendiri, tapi juga ada kiamat untuk sekian banyak orang. Kita kembali lagi anak-anak. Tanda-tanda apa lagi ya? Matahari akan menjadi gelap. Matahari tidak bersinar lagi. Matahari tertutup, gelap gulita. Bulan itu tidak bercahaya. Bintang-bintang itu berjatuhan dari langit. Kuasa-kuasa langit akan goyah. Itu gambaran tentang dunia ini akan berakhir. Nah, anak-anak, kiamat itu artinya kehidupan ini berakhir.
kita manusia, bunda, kakek nenekmu, papa mamamu, anak-anak juga pada sewaktu-waktu juga akan mengalami kiamat pribadi. Kiamat pribadi itu artinya apa? Kematian secara pribadi. Saat seseorang meninggal, maka itulah kiamat bagi dirinya. Mungkin di antara anak-anak ada yang kakek neneknya yang sudah meninggal, itu mereka sudah mengalami kiamat pribadi. Ya, kita juga pasti semua juga akan mati. Bunda bukan menakut-nakuti ya, itu hukum alam. Ada kelahiran, pertumbuhan, tapi juga pada akhirnya akan mati. Manusia ini dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Maka bacaan hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Nah, anak-anak, mempersiapkan diri itu bagaimana ya? Contohnya, kalau anak-anak mau sekolah, mau pelajaran offline di sekolah, pastikan anak-anak mempersiapkan diri. Antara lain misalnya, malam sebelum tidur menyiapkan buku-buku yang harus dibawa ke sekolah, mengerjakan PR, tugas-tugas yang harus diserahkan kepada guru hari itu, menyiapkan seragam sekolahnya, terus tidur. Nah, besok pagi persiapannya apa ya anak-anak? Mandi pagi loh. Sebelum mandi apa? Bangun tidur, berdoa dulu, terus mandi ya, mandi dan sarapan. Sesudah itu berangkat ke sekolah. Nah, ini namanya persiapan untuk belajar ya. Kita hidup juga ini anak-anak. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan akan memanggil kita. Kapan kita akan mati kita tidak tahu. Tapi kita harus siap sedia. Siap-siap itu bagaimana ya anak-anak? Apa tidak usah makan? Tidak. Siap sedia itu artinya apa? Ya, makan, minum, jaga kesehatan, jaga pola hidup, dan juga jaga hati. Supaya hati anak-anak itu sungguh sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, akhir dunia juga kita alami dalam kehidupan ini. Tapi tidak usah takut ya anak-anak ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Siap sedia. Siap sedia mengimani Yesus. Melaksanakan ajaran-ajaran Yesus. Selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Karena apa? Walaupun dunia ini kiamat, kita sudah punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan kepada kita. Hidup dan mati kita ini milik Tuhan. Maka anak-anak, selama kita di dunia ini kita tetap menjadi milik Tuhan. Di dalam tangan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Bagaimana caranya ya? Kita tetap percaya kepada Yesus. Rajinlah berdoa. Rajinlah mengikuti biak online. Rajinlah mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Menjadi anak yang suci dengan rajin berdoa. Menjadi anak yang baik melalui perbuatannya, sikapnya, perilakunya terhadap guru di sekolah, terhadap papa, mama, terhadap teman-teman. Kalau anak-anak selalu setia melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan,
berarti anak-anak sudah siap sedia berjaga-jaga. Anak-anak, kadang-kadang anak-anak juga tidak mau mengikuti Yesus, ya toh? Kadang-kadang anak-anak menolak Tuhan Yesus, tidak mau menjadi teman Tuhan Yesus, nakal, suka marah, ngamuan, malas, suka bertengkar, suka jahili teman-temannya, suka siwaan, membenci temannya. Nah, ini sikap perbuatan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu adalah tindakan kita yang dekat dengan setan, dengan kejahatan. Maka mari anak-anak, ayo dekat dengan Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup kekal di surga. Orang yang menolak kehidupan bersama dengan Tuhan berarti dia mati. Maka anak-anak, ayo kita punya Tuhan Yesus. Hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus itu ada di dalam hati anak-anak, sehingga anak-anak selalu hidup menurut ajaran Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, minggu depan kita akan merayakan pesta Kristus Raja Semesta Alam. Kita mengakhiri seluruh tahun ajaran liturgi penanggalan tahun liturgi gereja tahun 2021, dan kita akan memasuki tahun liturgi gereja yang baru. Kita akan memasuki masa Advent, masa persiapan kedatangan Tuhan. Maka apa anak-anak yang dibutuhkan supaya kita memperoleh kehidupan bersama dengan Yesus? Satu hal yang penting adalah bertobat. Bertobat artinya kapok, tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka itulah sikap berjaga-jaga. Kita juga menyiapkan hati kita untuk kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal yang akan datang. Berjaga-jagalah dengan berdoa, mengamalkan ajaran Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin berpengharapan kepada Tuhan, dan juga semakin mencintai sesama kita sebagai wujud berjaga-jaga bersama dan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya kita aktivitas. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat jam doa. Wah, gimana ya jam doa itu? Nah, sebentar lagi kita akan buat loh jam doanya. Sebelum kita membuat jam doa, kakak akan menyebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat jam doa ini. Yang pertama itu ada kertas buffalo. Nah, kertas buffalo ini terserah adik-adik. Mau memakai warna apa terserah adik-adik. Mau warna kuning, merah, pink, hijau, biru, terserah adik-adik ya. Kemudian kita siapkan pensil, spidol, dan juga gunting. Sudah siap adik-adik? Kakak tunggu deh untuk adik-adik siapkan alat dan bahannya. Oke, sudah ya adik-adik. Nah, langsung saja kita akan membuat jam doa. Yang pertama kita ambil nih kertas buffalo. Nah, kertas buffalo ini akan kita gambar pola jam yang akan kita pakai untuk jam doa. Misalnya adik-adik mau jam yang berbentuk lingkaran, tidak apa-apa.
Atau adik-adik mau jam yang berbentuk kotak juga tidak apa-apa. Atau berbentuk love, tidak apa-apa juga loh adik-adik. Nah, karena Kak Vena ingin membuat jam yang berbentuk lingkaran, maka Kak Vena akan membuat pola lingkaran terlebih dahulu. Oke, kita buat pola lingkaran ya. Nah, setelah kita gambar pola lingkaran, kemudian kita gunting. Gunting sesuai pola ya adik-adik, biar rapi ya. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini punya Kak Vena berbentuk lingkaran. Punya adik-adik berbentuk apa ya kira-kira? Pasti bermacam-macam ya, ada yang berbentuk kotak atau berbentuk love begitu ya, atau lingkaran. Kalau sudah adik-adik, kita tulis seperti jam yang ada di dinding itu loh adik-adik. Seperti ini, kita tulis ya angka-angkanya. Nah, seperti ini adik-adik, kita tulis yang rapi ya. Sudah adik-adik, sudah ditulis ya. Nah, kalau sudah, kita tentukan pukul berapa kita akan memulai untuk berdoa dan juga untuk membaca Alkitab. Nah, ini terserah adik-adik. Adik-adik yang tentukan mau jam berapa, mau jam 12 siang atau jam 6 sore, tidak apa-apa adik-adik. Kalau di sini Kak Vena akan menggambar jamnya itu pukul 7 malam. Nah, sini. Jadi, pukul 7 malam ini nanti Kak Vena akan berdoa dan juga menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, untuk doanya ini terserah adik-adik. Adik-adik mau berdoa doa malam sekalian tidak apa-apa, kemudian dilanjutkan untuk membaca Alkitab. Jadi untuk jam dan doanya terserah adik-adik ya. Atau adik-adik mau seperti Kak Vena, jam 7 malam ini Kak Vena akan gunakan untuk berdoa, untuk doa malam dan juga untuk membaca Alkitab. Atau adik-adik mau jam 12 siang adik-adik mau berdoa, misalnya berdoa malaikat Tuhan. Kemudian adik-adik lanjutkan dengan membaca Alkitab. Itu tidak apa-apa, terserah adik-adik semua. Pilihannya adik-adik pasti bermacam-macam ya. Jam yang ditentukan sama adik-adik itu pasti bermacam-macam. Nanti ada yang aku jam 8 malam aja deh Kak. Tidak apa-apa, sesuka selera adik-adik ya. Tapi harus dilakukan benar-benar loh adik-adik. Sudah bisa adik-adik? Seperti ini. Nah, kalau sudah terserah adik-adik mau dihias bagaimana, mau diwarnai juga tidak apa-apa, mau digambar-gambar juga tidak apa-apa, atau mau digambar salib di sini juga tidak apa-apa adik-adik. Begitu ya adik-adik. Adik-adik semua bisa mengikuti kan? Pasti bisa dong, dan caranya juga gampang loh adik-adik. Oke adik-adik, sekian aktivitas kita pada hari ini. Tetap semangat, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Kembali lagi di 2 jari, 2 menit ajaran iman. Nah adik-adik, di edisi 2 jari kali ini kita akan belajar tentang apa itu api pencucian. Dalam 2 jari sendiri menyebutkan bahwa api pencucian adalah keadaan di mana mereka yang mati dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan Allah mendapatkan kepastian akan keselamatan abadi, tetapi belum sepenuhnya murni, sehingga membutuhkan pemurnian untuk memasuki kebahagiaan di surga. Kita dapat membantu jiwa-jiwa di api pencucian dengan doa-doa kita dan terutama
mempersembahkan wujud misa kudus untuk mereka. Nah, sekarang Kak Ririn jelaskan ya adik-adik. Api itu apa sih? Api pencucian, api pengertian sendiri di sini adalah jiwa atau hati orang yang meninggal terbakar kerinduan dan cinta yang membara untuk bersatu dengan Tuhan. Mereka ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat. Salah satunya adalah menerima sakramen pengurapan orang sakit. Mereka yang meninggal dalam doa, juga mereka yang meninggal dalam keadaan suci. Bukan berarti orang yang menerima sakramen tobat tidak menerima siksa dosa adik-adik. Dosa melawan Roh Kudus itu tidak ada pengampunannya. Ada pula dosa yang dilakukan oleh orang yang merasa dirinya itu benar, orang yang merasa bahwa dosanya benar dan dilakukan terus-menerus. Nah, ketika manusia meninggal, manusia perlu melalui api pencucian dahulu sebelum masuk ke dalam surga. Manusia telah ditebus dosanya oleh Kristus. Tapi kita juga melakukan dosa-dosa. Nah, menurut kitab Wahyu, kita tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam surga, jika ada yang najis. Atau artinya bahwa jika manusia masih ada dosa-dosa, bahkan walaupun dosa itu kecil, itu tidak akan masuk ke surga. Oleh karena itu, salah satu tugas kita semua yang masih hidup adalah kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Mendoakan mereka jiwa-jiwa di api pencucian agar mereka dapat masuk ke dalam surga. Adik-adik pasti tahu ya, apa yang diharapkan dari gereja pada bulan November ini. Selama 1 bulan penuh ini, dalam bulan November, kita diharapkan mendoakan jiwa-jiwa di api pencucian. Adik-adik bisa mendoakan orang-orang yang telah meninggal, mungkin saudaranya, kakek, nenek, leluhur, teman, sahabat, yang mereka semua yang telah meninggal. Diharapkan kita terus mendoakan mereka selama bulan November ini. Oke, adik-adik sudah tahu ya, apa itu api pencucian. Nah, sampai jumpa di 2 jari minggu depan. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah melewati kegiatan via online ini dari awal hingga akhir dari kegiatan ini. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup kegiatan via online hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dalam kegiatan via online dari awal hingga akhirnya. Sabdamu yang begitu indah bagi kami, kiranya Engkau tanamkan dalam diri kami, dalam hati kami, supaya kami mampu menjalankan setiap sabdamu dalam kehidupan kami, terutama sabdamu pada hari ini.
biarlah kami semakin berjaga-jaga untuk kedatangan Anak Manusia. Bantulah kami agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang boleh menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan kegiatan BIA online. Sampai jumpa kembali di BIA online minggu depan. Tuhan memberkati.